Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Desi. Saya salah satu staf pengajar di Stikes Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang manajemen konflik dalam keperawatan. Berawal dari definisi konflik, ketidaksesuaian antara dua orang atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi. Jenis-jenis konflik, ada konflik diri individu, kedua konflik antar individu dalam organisasi yang sama, ketiga konflik antar individu dengan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yang kelima konflik antar organisasi. Penyebab konflik ada beberapa. Pertama, beda pemahaman, yang kedua beda latar belakang, yang ketiga beda kepentingan, yang keempat beda sudut pandang, yang kelima beda kemampuan. Sebab-sebab konflik, adanya perbedaan pendapat, adanya salah paham, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan, perasaan yang selalu sensitif, dan konflik yang disebabkan oleh intern. Masalah perilaku dalam kelompok, adanya frustasi sehingga bisa menyebabkan stres dan lama-lama akan menyebabkan konflik. Sumber konflik dalam diri sendiri, ada keluarga dan lingkungan, ada di tempat kerja. Sumber konflik dari diri sendiri berawal dari misalnya dianggap ingin berguna, dianggap mampu, dianggap berhasil, dianggap penting, dan dianggap terpandang atau dihargai. Keinginan-keinginan tersebut adalah salah satu konsekuensi dalam kehidupan manusia. Sumber konflik dari keluarga dan lingkungan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan masalah kesehatan atau kematian, ada ekonomi rumah tangga, ada pembinaan dan pendidikan anak, dan ada kondisi perumahan dan lingkungan sekitar. Sumber utama konflik organisasi, kepentingan pribadi atau kelompok, kehilangan status pribadi atau kelompok, kehilangan wewenang, kehilangan sumber-sumber, kehilangan mendapatkan hak, tidak mendapatkan hak, atau ancaman terhadap nilai-nilai dan ancaman terhadap norma-norma. Pentingnya konflik dalam organisasi bermanfaat untuk mengadakan perubahan atau inovasi yang menghasilkan pemecahan persoalan yang lebih baik. Konflik juga merupakan dinamika kelompok atau organisasi. Pentingnya mengetahui konflik dalam adanya konflik timbul dapat sehingga segera untuk diatasi dan diarahkan untuk menjadi lebih baik. Untuk mengelola konflik ada beberapa, salah satunya dengan cara lewat sikap atau attitude, bersikap realistis, ada cita-cita, harapan, dan tujuan sesuai dengan realistis yang ada, dan bersikap positif atau orientasinya ke depan, dan mengelola waktu dengan tepat. Berikutnya, mengelola konflik dengan kebiasaan atau habit ya. Pertama, bisa melakukan pelemasan ketegangan. Yang kedua, menyenangkan diri, istirahat yang cukup, melakukan olahraga yang cukup, melakukan makan yang sehat, dan berkomunikasi yang efektif. Tipe-tipe situasi konflik, ada konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan. Konflik horizontal terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang berbeda hierarkinya. Yang berikutnya, konflik garis staf bila terjadi antara staf dengan bidang tertentu. Konflik peranan terjadi bila komunikasi antar anggota tidak comfortable bagi pemegang peranan. Fase-fase konflik, ada konflik klasik, yaitu konflik bisa muncul tapi bersifat sementara dan harus segera diselesaikan oleh pihak manajemen. Yang berikutnya, fase hubungan antar manusia, konflik itu ada tapi bisa dihindari atau perlu diatasi. Yang terakhir, fase counterplementer, konflik ada hal yang tidak dapat dihindari dari dalam kehidupan organisasi. Konflik merupakan kenyataan hidup yang harus dipahami, bukan untuk dihindarin. Berikutnya, tahapan konflik dalam organisasi, ada konflik laten, yaitu tahap muncul faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik dalam organisasi. Yang berikutnya, kedua, konflik yang dipersepsikan.
Pada tahap ini, salah satu pihak memandang pihak lain sebagai penghambat dan pengancam untuk mencapainya suatu tujuan. Yang ketiga, konflik yang dirasakan. Pada tahap ini, konflik tidak sekedar dipandang ada, akan tetapi benar-benar sudah ada. Yang keempat, konflik yang dimanifestasikan. Pada tahap ini, perilaku bertujuan atau perilaku tertentu sebagai indikator konflik sudah dimulai ditujukan, seperti adanya sabotase, agresi terbuka, atau rendahnya kinerja, dan lain-lain. Yang kelima, yang terakhir, jika konflik benar-benar diselesaikan, maka hal itu akan meningkatkan hubungan antar anggotanya. Hanya jika penyelesaiannya tidak tepat, maka akan menimbulkan konflik baru. Metode penyelesaian konflik ada 3. Yang pertama, dominasi atau penekanan. Yang kedua, kompromi. Yang ketiga, pemecahan masalah integratif. Oke, saya akan sedikit menjelaskan ya. Untuk dominasi dan penekanan, dominasi atau kekerasan yang bersifat penekanan otatrik. Dan kedua, ketaatan harus dilakukan oleh pihak yang kalah pada otoritas yang lebih tinggi atau kekuatannya yang lebih besar. Berikutnya, dengan meredakan atau menenangkan konflik, metode ini lebih terasa diplomatis dalam upaya penekanan dan meminimalisir ketidaksalahpahaman. Yang kedua, yaitu kompromi atau jalan tengah. Pemisahan hak-hak yang berkonflik bersifat sampai menemukan solusi yang baik untuk konflik tersebut. Yang berikutnya, abrasi, adanya peran orang ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, yang berikutnya, jika tahap pemisahan dan abritas sudah tidak bisa dilakukan, maka kembali ke aturan yang berlaku saat ditemukannya titik tidak temu antara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemecahan masalah integratif. Yang ketiga ya, konsensus sengaja dipermukakan untuk mencapai solusi yang terbaik. Bukan hanya menyelesaikan dengan cepat, tetapi harus dengan tepat pula. Yang berikutnya, konfrontasi. Setiap pihak mengemukakan pendapat masing-masing secara langsung dan ada terbuka ya. Oke, berikutnya, penentu tujuan, menentukan tujuan akhir ke depan yang lebih tinggi dengan kesepakatan bersama. Jadi lebih ke musyawarah mufakat. Oke. Ada beberapa dampak konflik dipandang negatif jika menimbulkan perilaku konflik, menolak kerjasama, kompetisi tidak sehat, menguasai atau mendominasi, merusak kesatuan, dan menurunkan produktivitas kerja. Nah, kalau konflik dipandang positif, itu akan meningkatkan motivasi kerja. Konflik dapat positif jika tidak diabaikan. Sekecil apapun konflik harus segera ditanganin. Berikutnya, berperan dan berfungsi untuk perubahan-perubahan. Yang berikutnya, proses penyelesaiannya tepat. Jadi, jika ada konflik harus diselesaikan dengan tepat sehingga melakukan perubahan-perubahan yang positif. Konflik akan dipandang negatif jika mengganggu SDM, sumber-sumber yang ada, waktu, dan tidak dapat dikontrol. Dampak konflik dapat dibedakan, ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Dikatakan konflik fungsional, konflik yang dapat memberikan dampak peningkatan kreativitas dan produktivitas pada kelompok. Sedangkan konflik disfungsional, konflik yang memberikan dampak menghambat pekerjaan. Ini hal yang terbalik daripada yang konflik fungsional. Cara mengetahui konflik lebih awal mungkin dapat menciptakan komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak. 2. Menggunakan jasa informasi yang ada. 3. Mintalah penjelasan orang ketiga atau adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Nah, pendekatan baru dalam manajemen konflik. 1. Menyangga atau menengah, diletakkan di tengah-tengah orang-orang yang sedang berkonflik. Yang kedua, membantu pihak yang berkonflik mengembangkan pandangan yang lebih baik ke depan seperti apa konflik itu. Yang ketiga, merancang kembali struktur organisasi agar konflik itu berkurang. Oke. Berikutnya, sikap antisipatif untuk konflik.
yaitu memperkecil konflik, menambah komunikasi yang efektif sehingga tujuan untuk menyelesaikan konflik dapat tercapai. Yang kedua, menetapkan kondisi organisasi untuk merangsang kerjasama dan menekan persaingan. Dengan konflik, hidup akan lebih hidup sebagai bukti bahwa kita itu hidup. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.